Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Faiza Ukhtirianda. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan membahas sekaligus mengulas tentang filosofi penelitian. Nah, filosofi penelitian ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah filsafat ilmu, yang mana pada tugas ini kita diperintahkan untuk memahami secara mendalam tentang filosofi penelitian tersebut. Nah, filosofi penelitian ini dibagi menjadi berapa sih? Nah, filosofi penelitian dibagi menjadi 3. Apa aja itu? Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas secara detail dan secara rinci tentang satu persatu daripada filosofi penelitian ini. Nah, yang pertama yaitu ontologi. Apa sih ontologi itu? Nah, sekarang kita akan bahas secara rinci. Nah, maksud dari ontologi di sini adalah asumsi kita atau klaim kita terhadap perkara-perkara atau realitas yang ada di sekitar kita, atau realitas yang sedang kita hadapi atau yang kita lihat. Seperti itu. Seperti contoh kecilnya seperti ini. Di suatu daerah terjadi bencana alam. Nah, kemudian apa asumsi kita terhadap bencana alam tersebut? Apa sih klaim kita terhadap kejadian tersebut? Itu. Semisal dari bencana alam itu terdapat beberapa korban jiwa, 2000 korban jiwa, luka-luka, dan berapa orang yang meninggal. Nah, pendapat kita terhadap hal itu apa? Asumsi kita itu terhadap hal tersebut itu apa? Nah, inilah yang disebut ontologi. Nah, konsep kuncinya seperti ini. Apakah realitas yang ada? Nah, kejadian yang ada itu apa dulu? Itu adalah suatu konsep kuncinya daripada ontologi ini. Nah, jika kita misalkan contohnya orang Indonesia, contoh lainnya ya. Orang Indonesia ini menyukai hal-hal yang receh, semisal ya. Kayak hal-hal kecil bisa diviralkan. Nah, itu realitas. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan dari sinilah ada macam bentuk-bentuk ontologi. Nah, macam-macam bentuk ontologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada realitas tunggal. Yang kedua ada beragam realitas. Yang ketiga, realitas hasil negosiasi. Nah, contoh daripada realitas tunggal itu apa sih? Nah, maksudnya realitas tunggal ini berarti realitas yang ada itu hanya satu. Ya, semisal ya yang saya contohkan tadi, orang Indonesia itu menyukai hal-hal yang receh. Contoh hal-hal yang viral. Semisal contohnya seperti ada artis yang suka menyombongkan dirinya. Nah, hal itu kan perbuatan yang kurang baik, tapi hal seperti itulah yang justru viral, yang justru viral di negara kita. Nah, itu contoh tunggal. Jadi realitasnya itu hanya ada satu atau tunggal. Nah, sedangkan yang bentuk kedua yaitu beragam realitas. Realitas beragam ini berarti realitas yang ditujukan itu bermacam-macam, bukan hanya satu. Semisal kita arahkan kepada contoh yang awal tadi, di Indonesia itu orang-orang Indonesia atau netizen Indonesia itu menyukai hal-hal yang receh. Nah, apa ragam realitasnya? Contoh tadi, salah satunya ya, contoh lain, pernah ada kasus tentang seorang konten kreator TikTok yang mana di situ mengadakan acara ulang tahun ketika PPKM. Nah, hal itu adalah suatu tindakan yang menurut saya itu receh. Nah, tapi di situ bisa viral dan bisa diundang ke stasiun TV. Kemudian ada hal-hal lain, contoh lain seperti orang yang joget-joget di TikTok dan lain sebagainya, yang hal itu kurang mendidik. Nah, hal itu pun bisa menjadi viral di sini gitu. Sedangkan jika kita bandingkan dengan konten-konten kreator yang mana konten tersebut mengandung karya anak bangsa, mengandung edukasi, itu jarang sekali viewers atau penonton daripada konten tersebut. Seperti contohnya ada 24 Skinny, konten kreator yang dibuat oleh para konten kreator Jovialda Lopez dan Andovida Lopez. Nah, hal-hal karya-karya anak bangsa yang seperti itu justru sedikit peminat viewersnya gitu dibandingkan dengan hal-hal yang receh.
Nah, tapi contohnya itu banyak sekali ya, beragam. Bukan hanya itu saja, banyak. Itulah contoh dari realitas beragam. Sedangkan yang terakhir ada realitas hasil negosiasi. Nah, hal ini berkaitan dengan bab selanjutnya atau bab tentang epistemologi, yang mana pada poin ketiga dari bentuk ontologi ini adalah mencakup realitas hasil negosiasi. Jadi hasil realitas daripada yang kita asumsikan itu apa? Nah, itu mencakup pada poin selanjutnya ya, yang akan kita bahas next. Baiklah, mungkin hanya ini pemaparan daripada definisi dan pengertian dari ontologi tersebut itu apa. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.